Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 22045106 dari Universitas Negeri Padang, Departemen Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal atau PPT saya yang berjudul analisis pisang coklat lumer. Pisang coklat lumer. Pisang coklat lumer ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa enak, dari segi gizi, pisang coklat lumer sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung banyak sekali gizi. Dari segi harga, terbilang mudah terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sasaran, yaitu sasaran pembeli saya yaitu mencangkup semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya tawarkan, karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Kelayakan bisnis. Pengendalian mutu dari suatu produk usaha sangat penting karena dapat menyatakan kelayakan dari usaha yang dibuat. Pengendalian mutu untuk rencana usaha pisang coklat lumer ini dimulai dengan pemilihan pisang kapok yang berkualitas, tepung dan coklat yang berkualitas juga pastinya. Tempat masak yang bersih dan teknologi yang bersih juga akan menjadi perhatian khusus karena ini adalah produk makanan. Manfaat bisnis yang pertama yaitu finansial, yang kedua pemilik, yang ketiga bagi masyarakat. Bentuk usaha. Usaha yang akan didirikan ini bergerak pada bidang kuliner, yang menjual makanan ringan yang berbahan yaitu pisang coklat lumer, yang gurih, manis, dan juga bergizi. Kualitas yang akan diberikan adalah kualitas yang terbaik, dengan cara menjaga dan mengamati bahan baku yang digunakan. Agar konsumen pun tidak kecewa untuk membeli produk kita, yang memang mempunyai kualitas terbaik, karena makanan ini mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Rencana usaha yang pertama yaitu jangka pendek, yang kedua adalah jangka menengah, yang ketiga adalah jangka panjang. Analisis pesaing. Menjadikan peluang bisnis ini cukup menjanjikan untuk dijalankan setiap orang. Kondisi inilah yang kemudian mendorong persaingan pasar di bisnis cemilan semakin hari makin padat. Bisnis ini memiliki persaingan yang cukup ketat karena produk pisang sendiri, khususnya yang dikemas menjadi cemilan, sudah cukup banyak di pasaran. Beberapa contoh bisnis cemilan yang memanfaatkan buah pisang adalah keripik pisang dan lain-lain. Peluang bisnis. Dengan menjalankan kegiatan usaha, pisang coklat lumer ini bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Untuk menjalankan kegiatan usaha, pisang coklat lumer ini sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Peluang usaha. Yang pertama, buah pisang mengandung gizi yang cukup. Yang kedua, kualitas rasa yang enak dan juga bergizi. Yang ketiga, dapat dinikmati semua kalangan. Yang keempat, harga terjangkau. Analisis SWOT. Strike, yaitu yang pertama, bahan baku didapat dengan mudah. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, kualitas terjamin. Weaknesses. Yang pertama, tidak renyah lagi atau lumer lagi ketika pisang tidak hangat lagi. Yang kedua, pisang tidak tahan lama. Opportunization. Yang pertama, banyak dinikmati. Yang kedua, bisa dititipkan di warung-warung. Yang ketiga, peminatnya di semua kalangan umur. Rights. Yang pertama, banyak pesaing. Yang kedua, selera konsumen berbeda-beda. Yang ketiga, ketika harga baku naik, tapi harga jual tetap sama. Analisis aspek pemasaran. Yang pertama, lokasi, layout. Yang ketiga, skala produksi. Yang keempat, price harga. Strategi pemasaran. Yang pertama, media bisnis.
yang kedua dengan media internet, yang ketiga membuka cabang, yang keempat menyebarkan poster, yang kelima melakukan promosi, yang keenam pembangunan produk. Dampak dan resiko. Resiko usaha eksternal adanya pisang coklat lumer ini, mulai banyak pesaing-pesaing yang menciptakan usaha yang sama-sama menggunakan bahan pisang dengan harga yang jauh lebih murah. Yang berdampak resiko internal di mana target penjualan tidak sesuai yang diharapkan karena konsumen akan tertarik mencoba produk yang ditawarkan oleh pesaing. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami akan menerima saran dari konsumen untuk memberikan kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik. Tahapan. Yang pertama yaitu bahan, roti, pisang, coklat atau mises, keju, tepung, dan susu. Peralatan. Yang pertama, pisau, 2 kompor, yang ketiga wajan goreng, yang keempat spatula, yang kelima minyak goreng. Cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan 1 bagian pisang ke dalam selembar roti. Yang kedua, tuangkan coklat mises sampai merata. Yang ketiga, tambahkan 1 bagian pisang lainnya agar coklat berada di tengah-tengah. Yang keempat, gulung roti hingga pisang terbungkus rapi. Olesi ujung lumpia dengan air atau telur. Yang kelima, goreng pisang yang sudah dibungkus roti ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Yang keenam, jika roti sudah berwarna kuning, kecoklatan atau matang, angkat dan tiriskan. Yang ketujuh, pisang coklat lumer siap dihidangkan. Rencana anggaran. Modal adalah satu-satunya perihal yang penting untuk memulai usaha. Dengan memenuhi modal awal dan menetapkan harga pokok penjualan, kita dapat mengetahui besar laba yang akan kita dapatkan. Sumber modal untuk memulai usaha ini dari penanaman modal dari anggota organisasi dan pengurus, dan berasal dari orang tua sebagai penanam modal kedua. Kesimpulannya, pisang coklat lumer bergerak pada jenis usaha dengan entitas usaha perorangan. Bergerak di bidang makanan yaitu pembuatan dan penjualan pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia atau dengan roti dengan rasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang saya miliki serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Maka usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.